Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dengan langkah menuju tempat ibadah, salat, silaturahmi, talabul ilmi. Semoga upaya kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua selaku umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa tidaklah aku turunkan dari Quran ini wa nunazzilu minal Qur'an, dan tidaklah kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifaun, kecuali sesuatu yang menjadi penawar. Syifaun, obat, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, ya, syarat Quran jadi obat itu syaratnya adalah iman dan meyakini. Mengimani dan meyakini Al-Quran itu akan menjadi obat. Baik, sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un
rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa'un, sesuatu yang menjadi obat, penawar, wa rahmatun, dan kasih sayang Allah lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa Dia telah memberi karunia-Nya dengan menurunkan Al-Qur'an Al-Karim kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung penyembuh dari segala penyakit, baik penyakit itu lahiriah maupun penyakit batiniah. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yakni ketika menerangkan pada suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang datang kepada sahabat Nabi, yang sahabat Nabi itu namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Kata orang itu, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini," kata orang itu yang datang kepada Ibnu Mas'ud, "aku merasa tidak tentram. Aku merasa jiwaku gelisah dan pikiranku kusut. Bahkan makan tak enak, tidur pun tak nyenyak," kata orang itu kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menasihatinya. Kata Ibnu Mas'ud, "Kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat." Jadi kalau sedang galau, jiwa gelisah, pikiran kusut, merasa tidak tentram, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, maka kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Tempat yang pertama yaitu bawalah hati itu ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Bawalah ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau dengar baik-baik orang yang membacanya. Engkau baca Al-Quran atau engkau dengar baik-baik orang yang membaca Quran. Pertama itu ke tempat orang yang baca Quran, atau engkau membaca Al-Quran atau mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, atau engkau pergi ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah. Datang ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah. Kemudian yang ketiga, atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi. Cari waktu dan tempat yang sunyi. Umpama di tengah malam engkau berkholwat menyembah Allah di saat orang sedang tidur nyenyak. Engkau bangun mengerjakan sholat malam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikir, dan kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, dengan cara pertama tadi, datang kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, atau kita baca Al-Quran, atau mendengar orang sedang baca Quran, dengarkan baik-baik ke tempat orang yang baca Quran. 2, atau datang ke majelis pengajian
Yang di majelis pengajian itu diingatkan zikrullah, diingatkan mengingat Allah dengan ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, ya, berkhulwat dengan Allah, berdua-duaan, berdua-duaan dengan Allah. Umpama di tengah malam orang sedang tidur, maka engkau meminta kejernihan hati dan ketenangan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan nasihatnya, seandainya, kata Ibnu Mas'ud, jika jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, lamun masih kene galau, jiwa itu belum juga terobati dengan cara ini, maka engkau mintalah kepada Allah agar diberinya hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu. Kemana berarti caranya? Minta hati lain, dah hati anu keur dipake teh lain hati urang. Hati saha tuh? Hati galau. Maksudnya meminta kepada Allah untuk diganti hati ini, bukan diganti maksudnya diganti jantungnya, tetapi diganti dengan ketentraman dan ketenangan pikiran. Ya, sekali lagi, jika seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, dengan cara mendengarkan Quran, datang ke majelis pengajian, bahkan sholat tahajud teu cager keneh. Cek Ibnu Mas'ud teh, geus lah minta diganti we hate teh. Bisa jadi mun eta hate teh lain hate dirinya, minta diganti. Nah, setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannya nasihat Ibnu Mas'ud itu. Kemudian dia pergi mengambil air wudu, kemudian diambilnya Al-Quran, terus dia baca dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, berubahlah kembali jiwanya menjadi jiwa yang tenang dan jiwa yang tentram, pikirannya jernih, kegelisahannya hilang sama sekali. Itu ternyata wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan dari Al-Quran, ya, kecuali menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini Pak, menurut pengalaman, ya, bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat. Kita harus membuktikan kebenaran Al-Quran ini. Suatu ketika, ini menurut pengalaman, banyak orang-orang yang mengeluh dengan penyakit-penyakitnya, karena Quran ini bukan hanya penyakit batin saja, tapi ya lahir dan batin akan diobati dengan Al-Quran. Cuman masalahnya adalah iman, masalahnya adalah yakin tidak bahwa Al-Quran itu akan menjadi obat, bahwa Al-Quran itu akan menjadi syifa. Itu yakin tidak? Intinya sebab Al-Quran itu akan menjadi obat, akan menjadi petunjuk, akan menjadi rahmat liqaumin yuqinun, bagi orang yang meyakini. Nah, kita perhatikan dulu surat Yunus surat 10 ayatnya 57-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. ربكم وشفاء لما في الصدور
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فبذلك Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallah. Ya, lagi-lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada manusia bahwa Dia Allah taala telah memberi karunia-Nya dengan menurunkan Al-Qur'an Al-Karim kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung mau'izah, pelajaran. Kemudian pencegah perbuatan jahat, penyembuh dari penyakit ragu-ragu dan was-was yang berada dalam dada, petunjuk kepada jalan yang lurus, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti ada syaratnya bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaklah mereka bergembira dengan datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an Al-Karim, sebagai penuntun sekaligus agama yang benar itu. Karena itu adalah lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan yang berupa kenikmatan duniawi dan harta kekayaan yang fana. Jadi kita harus bergembira ya dengan kedatangan pelajaran, kedatangan petunjuk, kedatangan pedoman, bahkan kedatangan sebagai syifa, sebagai obat ini. Kita harus bergembira. Fabidzalika falyafrahu, bergembira sebab karunia dan rahmat Allah ini adalah sangat besar sekali bagi kita. Sehingga Allah katakan ya, huwa khairum mimma yajma'un. Kalau kita telah mendapatkan pedoman Al-Qur'an ini, kalau kita telah mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an ini, ketika kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah ini, bergembira kata Allah. Bergembira sebab khairum mimma yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Jadi luar biasa kata Allah. Al-Qur'an ini akan lebih baik ya pemberiannya, rahmat Allah itu dengan pemberiannya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan yang berupa kenikmatan duniawi dan harta kekayaan yang sesungguhnya itu akan hilang, akan sirna, akan fana. Jadi kegembiraan kita dengan Al-Qur'an ini haruslah nyata dalam bentuk ya amalan-amalan yang terdapat perintah dalam Al-Qur'an ini, supaya hidup kita sesuai dengan petunjuk Allah. Karena sayang ketika Al-Qur'an datang, Al-Qur'an telah ada di hadapan kita, disia-siakan, tidak dikaji, tidak ditadaburi, tidak difahami. Padahal ieu ceuk Allah teh anu matak ngajadikeun itunya jelema teh gembira, kudu nama sing gembira dengan petunjuk Allah teh. Kenapa? Karena Al-Quran karunia dan rahmat Allah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Coba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengarah kepada ya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan? Kenapa pertanyaannya mengarah ke sana? Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena Al-Quran ini ketika kita fahami, ketika kita amalkan, kemudian ketika kita dakwahkan kembali, ini yang akan menjadi penolong. Kata Nabi,
Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an, akan memberikan pertolongan, akan beri syafaat. Jadi ternyata syafaat itu ada dua Pak di akhirat. Pertama syafaat Al-Qur'an, dan yang kedua syafaatul ujma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Allah menyatakan bahwa Quran ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka di sini adalah mereka yang menjadikan kehidupan dunia ini segala-galanya, sehingga mereka melupakan petunjuk Allah yang seharusnya mereka ikuti, yang seharusnya mereka amalkan, yang seharusnya mereka dakwahkan. Jadi dengan Al-Quran ini kita berharap bukan hanya sebatas kajian Quran ini bukan hanya sebatas kita kaji, bukan hanya sebatas kita pahami, tapi mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai pelajaran yang sangat berharga, sebagai obat sekaligus untuk penyakit-penyakit lahiriah dan batiniah kita. Dan setelah mendapatkannya, bergembiralah kata Allah, sebab Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka. Karena dunia yang mereka banggakan, dunia yang mereka kumpulkan berupa kenikmatan duniawi dan harta kekayaan yang akan fana, yang akan hilang. Nah ini tentu bukan hanya Al-Quran ini akan menjadi sebuah obat bagi kita, akan tetapi Al-Quran ini akan menjadi sekaligus bahan untuk kegembiraan. Tadi cerita Ibnu Mas'ud akan menjadi obat yang tadinya jiwanya gelisah, hatinya kusut, kemudian tidak ada ketentraman dan tidak ada ketenangan dalam kehidupan. Dan itu saya rasakan, Pak. Setelah saya memahami Al-Quran, setelah saya mengamalkan Al-Quran, bahkan setelah saya mendakwahkan kembali Al-Quran, yang terasa dalam hati ini adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Obat lahir kemarin mau ya Pak? Obat lahirnya Quran. Oh iya. Banyak yang merasakan dari khasiat untuk lahiriah, penyakit lahiriah Banyak Al-Quran bisa menyembuhkan. Ketika Al-Quran itu dibaca setiap hari, kemudian dijaharkan. Cara membacanya itu dijaharkan. Karena apa? Karena dengan cara membaca Al-Quran jahar itu akan menjadi energi. Energi itu akan menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit, bukan hanya penyakit tadi disebutkan batiniah, bahkan penyakit lahiriah. Cobian buktikan bahwa Al-Quran ini akan menyembuhkan. Caranya adalah baca ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ayat-ayat ruqyah. Ada khususnya ayat-ayat yang mana saja? Ada petunjuknya. Seperti diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah 255, 256, 257, yaitu ayat kursi. Kemudian setelah ayat kursi 2 ayat setelahnya. Nah, setelah beres itu dilanjutkan dengan ayat ke 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan bacalah Quran surat As-Saffat beberapa ayat. Kemudian baca lagi Quran surat Jin. Kemudian baca lagi, itu ada petunjuk-petunjuknya. Ayat-ayat ruqyah itu dibacakan. Insya Allah ayat-ayat itu akan menjadi penyembuh, syifaun bagi penyakit lahiriah kita. Insya Allah karena kita harus membuktikan kebenaran Al-Quran ini supaya Al-Quran itu menjadi obat. Syaratnya 1, iman, 2, yakin. Kalau tidak yakin, kalau tidak mengimani, jangan harap Al-Quran akan menjadi obat.
45-20. Surat 45 ayat 20. Iman dan yakin, cek Allah. 45 surat Al-Jasiyah ayatnya 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmah. Hadza basairu lin-nasi wa hudan وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Shadaqallah. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Termasuk jadi obat. Ya. Termasuk Al-Quran akan jadi obat bagi kaum yang meyakini. Jadi syaratnya yakin. Kalau Al-Quran tidak diyakini, boro-boro akan jadi obat, gitu kan? Lamun teu yakin kana Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk dijadikan petunjuk pun dia tidak akan meyakininya. Jadi mental, katanya. Kalau tidak yakin mah mental, ya. Jadi syaratnya yakin. Liqaumi yuqinun. Bahkan tadi ayatnya menyebutkan lil mu'minin, bagi orang yang mengimaninya. Jadi kalau kau jalmi nu iman, sekarang kanggo jalmi anu yakin, liqaumi yuqinun. Nah, oleh karena itu mari ya kita yakini kebenaran Al-Qur'an ini supaya Al-Qur'an menjadi petunjuk, supaya Al-Qur'an menjadi rahmat, supaya Al-Qur'an menjadi obat. Gitu. Dan ditulisnya sudah saya ke ini. Ya, gitu. Jadi tata cara yang salah ketika Al-Quran itu jadi obat, ditulis, kemudian dimasukkan ke dalam air, dan airnya itu berubah dengan tinta namanya. Ini ada nganggo tinta merah, jadi berubah merah. Nah itu langkah yang salah, karena seharusnya Al-Quran itu dibaca menjadi energi, baru jadi lanong. Bahkan dokter dari Amerika meneliti, ya, bacaan Al-Quran, kemudian energi Al-Quran itu benar, membuktikan bahwa bacaan Al-Quran akan membunuh sel-sel kanker dalam ini numaca Quran, mah insya Allah ya, ketika difahami, ketika diyakini, diimani, itu akan menjadi syifaun, akan menjadi obat. Syifaun, ya. Masjid Asy-Syifa ke masjid obat. Jadi itu masjid itu pusing jadi obat ke saya. Betul, Pak. Namanya juga sudah penawar, obat lahir dan batin, insyaallah. Nah, kemudian kenapa harus Quran ini harus diyakini? Nah, ini karena ketika Quran tidak diyakini, mereka ragu-ragu terhadap Al-Quran. Maka Allah katakan mereka itulah orang-orang kafir. Orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran itu orang kafir, kata Allah. Makanya harus diyakini. Takut ya masuk kepada kategori kufur, kafir, tidak mengimani. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat 22 ayat 55, 22 55.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, yaitu Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran ini. Jadi yang ragu-ragu kufur, kafir ragukan Al-Quran. Hati-hati ya, Al-Quran ini harus kita yakini, jangan sedikit pun ragu karena Al-Quran. Yakin Quran akan menjadi penyembuh. Iya, yakin Quran akan menjadi penyembuh. Kata Nabi, likulli da'in dawaun, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, termasuk obat dari segala penyakit ya bisa dengan Al-Quran. Kalau kita meyakininya, membaca Al-Quran itu akan menjadi sebuah perantara penyembuh ya, ketika kita meyakininya. Kalau ragu, kafir. Jangan ragu. Kunaon cenah ketika Al-Quran dibacakan tercager-cager, apakah hati kita tidak yakin? Yakin kan Al-Quran. Tapi kunaon itu cager-cager yakin? Ya, maka ada 3 kemungkinan. Pertama, dengan membacakan Al-Quran ya, ternyata tidak menyembuhkan, gitu kan? Maka orang itu bisa jadi masih diberikan penyakit karena belum bersih. Kan la ba'sa tahurun, kata Nabi, tidak mengapa ini sebagai pembersih. Ya, namun masih kena sakit ya, ketika dibacakan Al-Quran katakan berarti belum membersihkan, dalam istilahnya belum caperes berkebersihan anak, kebersihan dosa. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang itu itunya masih disayang oleh Allah karena Allah ingin mendengar keluhannya. Ya. Karena ingin mendengar keluhannya. Masih kena dicari-cari kan ku Allah teh. Sebab bisi ari geus cager mah bisi poho gitu. Kergering tah mun eling ka Gusti teh. Geus cager mah bisi poho teh. Keluhan itu berupa doa. Ya, keluhan itu berupa doa. Dan yang ketiga, ya, bisa jadi ya, dengan masih adanya penyakit itu justru ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, orang yang sakit itu ya sebagai
batu ujian untuk kesabarannya. Ya, 2 minggu ke belakang kita sempat membahas tentang penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Namun dengan kesabarannya, tuh kan ya. Jadi bisa jadi Allah teh menguji kesabaran. Tapi kemana kesabaran nanti? Kesabaran itu. Dan kira-kira namanya diuji dengan penyakit mati sabarnya. Hayang buru-buru cagur. Tapi insya Allah ya, dengan 3 kemungkinan itu, intinya Allah tetap memberikan ya kebaikan. Intinya Allah tetap memberikan kebaikan terhadap orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman mah baik semuanya ya. Ajibun li amril mu'min kulluhu khairan. Sangat mengherankan bagi ya perkara bagi orang yang beriman. Kulluhu semuanya khairan, kebaikan. Baik semuanya kata Nabi. Baik dia diuji dengan penyakit, baik. Kemudian dia sabar, maka baik baginya. Ketika diuji dengan sehat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Dua-duanya baik. Itu pun lil mukminin, bagi orang yang beriman. Apalagi liqaumi yuqinun, apalagi bagi kaum yang meyakininya. Ya, Al-Qur'an ini akan menjadi sebuah penawar, akan menjadi obat. Hati-hati jangan sampai ragu, karena dalam ayat 22 ayat 55 ini, dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Qur'an ini, sehingga ya hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab di hari kiamat. Kakak hari kiamat mah yakin karena Quran intinya karena Al-Quran yang akan menjadi ya teman, karena Al-Quran yang akan menjadi penolong, karena Al-Quran yang akan ya berebut untuk menyelamatkan. Itu semuanya dalam hadis-hadis Nabi yang dikatakan oleh Nabi bahwa Al-Quran akan berebut menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Makanya kenapa ya kita harus terus mentadaburi Al-Quran? Kenapa harus terus memahami Al-Quran, terus membaca Al-Quran? Karena amalan itulah amalan yang terbaik, kata Nabi. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Quran, adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya kembali. Ya, orang yang terbaik. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang paham terhadap Al-Quran berarti orang itu telah diberikan hikmah. Ya, Allah yu'tal hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, berarti orang itu telah diberikan kebaikan yang banyak. Itunya. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu adalah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi harus meyakini Quran itu sebagai pedoman, Quran itu sebagai pelajaran, Quran itu sebagai rahmat, Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat, intinya. Nah, ketika orang itu paham terhadap Al-Quran, berarti orang itu telah mendapatkan hikmah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Surat Al-Baqarah 269. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yu'til hikmata man yasha yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau dalam terjemah ini, terjemah cetakan Madinah, artinya begini: Allah menganugerahkan al-hikmah, artinya kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hikmah itu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menganugerahkan kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, barang siapa yang telah dianugerahi kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi kita berusaha untuk meyakini, ya, berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini obat, menjadikan Al-Quran ini pedoman, rahmat, petunjuk. Karena ketika seseorang telah diberikan kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, berarti orang itu telah diberi hikmah. Maka barang siapa yang telah diberi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, pemberian yang sangat banyak sekali. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat yang tadi disebutkan lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karunia itu pemberian. Nah, pemberian dunia itu sebanyak-banyak pun dikaruniakan kepada orang-orang yang dikaruniai dunia, tetap saja itu akan sirna. Ma indakum yanfadu, apa yang ada di sisimu akan lenyap, wa ma indallahi baqin, akan tetapi apa yang di sisi Allah adalah kekal. Nah, yang dimaksud dengan sisimu adalah akan lenyap karena tadi pengumpulan kenikmatan duniawi akan lenyap, akan tetapi wama indallahi baqin, akan tetapi apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Ternyata dunia yang dikumpulkan akan lenyap, akan tetapi ketika kita paham terhadap Al-Quran, berarti diberikan kebaikan yang banyak dan itu akan kekal. Kebaikan itu akan kekal sampai hari kiamat. Makanya kenapa Allah bandingkan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nu dikumpulkan balengit, nu dikumpulkan barusak, tapi anu dikumpulkan di sisi Allah mah bakal kekal. Naon? Pahala. Nah, maka disambungkan dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 269 ini, disebutkan orang yang paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan kepahamannya mendalam, orang itu disebut orang yang diberikan hikmah. Ketika orang diberikan hikmah, maka orang itu masuk ke dalam kategori orang yang diberikan kebaikan yang banyak. Kenapa disebutkan kebaikan yang banyak? Karena ketika paham Al-Quran,
paham as-sunnah, berarti dia paham terhadap jalan hidup ini. Ya, kalau sudah paham terhadap jalan hidup ini, apa yang dia khawatirkan? Karena hidupnya sudah sesuai dengan petunjuk Allah. Dia telah mendapatkan hikmah, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan dalam kalimat ayat ini disebutkan, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya, memang pengajian tadabbur Al-Quran mah harus apa istilahnya, harus berpikir gitu ya. Itu mikir gitu pas baca teh, oh ternyata ya Allah menurunkan Al-Quran, harus kita yakini. Allah menurunkan Al-Quran, harus kita pahami. Allah menurunkan Al-Quran, harus kita jadikan obat, harus kita jadikan pedoman, harus kita tahakin sampai ke arah sana, sehingga Allah memberikan hikmah kepada kita, kepahaman. Dan ari geus paham tah nya, geus paham kali tak seperti tak set. Ya, kenapa coba? Masuknya ke dalam hati. Ya. Karena memahami itu asup ke hati. Serta lamun geus di dia, maka ternyata ya, dia akan berusaha menghafalnya. Jadi apa we ayat teh gitu? Quran surat sekian ayat sekian. Quran surat sekian ayat sekian. Sebab naon? Asup ke hati. Ya baiklah cek peribasana teu apa Quran jeung suratna apa-apa eta naon ngelempeng gitu keterangan teh cek Mang Nur teh mah eta teh cenah dina Quran teh kieu tapi ayatna teh can apa gitu Quran surat sekian ayat sekian teh RT-RW-na ngan jahona teh cigring-cigring we teuing RT-RW-na mah sabaraha ieu laut apa nate tanah cigring-cigringna teu apa RT-RW-na. Ari ku tadabbur Al-Qur'an mah minimal RT-RW-na apa? Itu. RT 2 RW 200 RT 2 RW-na 200 genap salapan. Alamat deui RW-na nya. Allah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan upaya kita ya, upaya tadabbur Al-Qur'an ini, upaya memahami Al-Qur'an ini, kita mendapatkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka fungsinya akan menjadi ketenangan jiwa. Jadi obat ya, obat hati gitu. Ya. Kemudian sebagai terakhir saja, karena ini sudah jam 9, sudah 1 jam. Terakhir kita tutup dengan Quran surat 29 ayat 49. 29 ayat 49. Surat 29 itu surat Al-Ankabut ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Shadaqallahul azim.
Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat tadi. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Berarti ya, ketika kita berilmu, maksudnya ya matak ngaji oge hayang menang ilmu, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada. Nah, sebenarnya kata Allah, Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata. Fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam hati orang-orang yang telah diberi ilmu. Nah, kita sekarang sedang mencari ilmu, kita sekarang sedang talabul ilmi, maka jadikanlah ayat-ayat itu nyata dalam dada kita. Maksudnya ada petut ya, ada keterangan. Coba dibaca keterangannya. Ayat-ayat Al-Quran itu terpelihara dalam dada dengan dihafal oleh banyak kaum muslimin turun-temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Nah, kalau Al-Quran itu terpelihara dalam dada dan dihafal oleh banyak orang, mana mungkin Al-Quran akan ada yang merubahnya? Ya, kita saksikan bahwa orang yang kitab yang dihafal oleh orang banyak, tidak ada kitab yang lain kecuali Al-Quran. Padahal Al-Quran ini 30 juz, tapi ada yang subhanallah masuk ke sini dan ke sini kabeh. Hafiz Quran 30 juz. Padahal kitab-kitab yang lain itu sulit untuk dihafal. Pendeta-pendeta yang katanya punya kitab Injil, mereka tidak ada yang tertawa. Komo pendeta najis tekatalah, baru lagi orang katalah Quran. Injil pun. So ada dari orang Nasrani yang tampil anak kecil. Inilah cenanya orang yang hafal Injil, baca, hafalan. Tapi Al-Quran, nah subhanallahnya merindingnya. Tapi Al-Quran ku budak satepa eta dinu Hafiz cilik ngelanjang we Quran teh dibacakeun, Masya Allah. Nah itu maksudnya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya ayat-ayat Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Bahkan saya meyakini ketika Al-Quran itu dipahami nyata ayat tabuktina benar Al-Quran itu benar. Dengan kacamata Al-Quran ini kita akan menilai seseorang itu dengan kacamata Quran. Oh, orang ini berdasarkan Quran surat sekian ayat sekian. Oh, orang ini melanggar ayat. Ya. Oh, orang ini menjalankan ayat ini. Oh, orang ini bahkan melanggar ayat ini. Kita akan tahu karena Al-Quran akan menjadi ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Nah itu ya. Jadi fungsi tadabbur Al-Quran ini semakin dipelajari, semakin dipahami, bahkan semakin diamalkan, ya. Kemudian semakin disebarkan, diinformasikan, didakwahkan kembali, itu akan semakin nempel dalam dada. Jadi sekali lagi Al-Quran bukan hanya menjadi obat lahir batin, akan tetapi Al-Quran akan menjadi ya ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi yakin benar, bukti ayat-ayatnya nyata. Dan itu akan terasa ya ketika orang yang dikatakan tadi di surat Al-Baqarah ayat 269, apa? Paham yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Hikmah teh orang yang telah diberi hikmah, pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan upaya kita mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah ini ya mendapatkan hikmah, mendapatkan kebenaran, ya, mendapatkan ayat-ayat yang nyata dalam dada kita, sehingga kita ya
mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.